pengencer darah nggak, itu memang iya. Tapi kalau dari suplemen, menurut aku tuh nggak usah loh, Kak. Lah kenapa? Vitamin D3, magnesium itu memang ada loh dalam tubuh kakak. Jadi kalau kakak nggak minum kan dia memang ada dalam tubuh kakak. Jadi ya memang dia sudah mempengaruhi kakak gitu. Kecuali si pengencer darah. Kalau pengencer darah kan memang nggak ada dalam tubuh kakak. Obat flu kan nggak ada dalam tubuh kakak. Jadi mungkin bisa menyebabkan kebiasaan, bias ya, faktor bias. Tapi kalau vitamin D3, magnesium memang ada dalam tubuh kakak. Jadi nggak usah dihentikan. Sayang tuh kakak. Dok, saya wanita sudah minum magnesium 350, tapi bangun tidur masih pegel-pegel. Kenapa ya? Baik. Kakak Herni begini ya teman-teman. Harus bisa dipahami bahwa untuk mencapai status sehat itu banyak faktor resiko yang berperan ya. Memang aku selalu bilang bolak-balik kalau suplemen wajib itu vitamin D3, magnesium. Tapi tentu saja dengan hanya konsumsi vitamin D3 dan magnesium itu tidak langsung bisa memberikan kalian bisa mencapai kondisi sehat yang direct gitu. Tentu aja harus banyak faktor resiko yang harus dikontrol gitu ya kak. Kakak udah cakep, udah bagus banget, alhamdulillah kakak Herni minum magnesium udah cakep gitu ya kak. Kemudian kakak misalnya udah dikombinasi juga dong sama vitamin D3 gitu, itu udah bagus. Tapi mohon untuk dicari tahu faktor peradangan yang lain, misalnya pola aktivitas kakak itu bagaimana, kemudian nutrisi-nutrisi yang lain, misalnya vitamin B kompleks atau manajemen stres kakak itu bagaimana gitu ya. Dan kalau misalnya pegel-pegel di otot itu juga ada kaitannya sama level potasium dalam tubuh kakak gitu ya. Itu memang harus dianalisis satu-satu gitu ya kak. Kakak tetap istiqomah konsumsi magnesiumnya, tetap istiqomah konsumsi vitamin D3-nya, sambil dicari apa ya yang buat saya ini nggak nyaman gitu, atau ternyata masih ada alergi dalam tubuh saya atau pola makan saya kurang oke gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian minum magnesium hari ini, nanti efek positifnya itu akan berasa 3 bulan kemudian. Memang di teori itu begitu, magnesium itu kalau kalian konsumsi baru terasa efeknya itu tuh di 3 bulan kemudian. Kalau si vitamin D3 efeknya itu baru kerasa tuh di minimal 3 minggu setelah konsumsi. Jadi memang si suplemen itu sifatnya itu tuh lambat gitu. Jadi kakak tetap istiqomah sambil dicari tahu apa yang buat pegel-pegel ya, begitu. Kalau kuku kaki tiba-tiba rusak itu karena jamur, bisa karena jamur atau kekurangan kalsium. Nah, kalau ada sesuatu hal yang aneh di kuku kakak curiga sama level kalsium ya kak. Ingat level kalsium itu tergantung pada magnesium, potasium, dan vitamin D3K2. Kakak cari hubungan antara si itu tuh, level kalsium sama kuku. Dong, kalau enggak dong, kuku saya oke, kalsium saya aman, saya minum vitamin D3K2, magnesium kok aman. Nah, berarti kakak tambahin kolagen. Omega 3 B kompleks boleh diminum jangka waktu panjang? Boleh. Buat wanita BB 59 usia 41, mau minum magnesium yang cuma 1 kapsul, ada kado? Kakak Wari ya? Kak, kalau misalnya kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali. Teman-teman, untuk kalian yang sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, laki-laki maupun perempuan, berat badannya itu bisa berapapun, yang penting di atas 18 tahun minumnya magnesium 1 kapsul sebelum tidur. 1 kapsul sebelum tidur, minumnya magnesium 1 kapsul sebelum tidur. Untuk yang teman-teman sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali. Stok aku lagi menipis banget, makanya punten ya, kalian cuman aku boleh beli ini di dalam kemasan Serinjer 60 kapsul gitu. Mungkin untuk teman-teman yang budgetnya lagi ngepas, bahagia banget nih ketemu ada yang Serinjer gitu. Tapi untuk teman-teman yang nyari full size, mohon maaf aku belum bisa ya. Jadi itu untuk teman-teman yang sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, wanita perempuan sama aja, wanita laki-laki 1 kapsul sebelum tidur. Tadi ada yang belum jelasin magnesium, baiklah. Salah lagi, ngambilnya salah ya. Oke, mana sih? Baik, aku nggak tahu dia di mana, berada. Kak, untuk teman-teman ya, nyeri-nyeri sendinya nih, kakak yang nyeri sendi, pegel, tadi kan udah minum magnesium glycinate 350 mg ya. Nanti kalau misalnya kakak dengan minum magnesium glycinate 350 mg masih nyeri sendi, nggak hilang-hilang kesemutannya, coba kakak berpindah ke lain hati ke magnesium malat. Magnesium malat itu dia memiliki dominan kerja di metabolisme otot, jadi dia bisa membantu untuk teman-teman yang nyeri sendi, nyeri otot, kram, itu cobain magnesium malat dulu. Magnesium malat, kalau sebelumnya kalian ke glycinate, kenalan dulu sama magnesium malat ya. Kemudian untuk teman-teman yang ini dia nih, untuk magnesium glycinate itu sebenarnya ada yang 500 mg dosis imunitas, tapi ada juga yang dosis terapi. Untuk teman-teman yang terapi itu untuk yang punya kondisi spesial, misalnya hipertensi, diabetes, itu pakainya magnesium deal yang terapi. Cuma saat ini aku juga lagi habis. Nah, magnesium deal yang terapi ini untuk teman-teman laki-laki atau teman-teman perempuan yang berat badannya lebih dari 60 kilo. Untuk perempuan yang punya kondisi khusus, misalnya hipertensi, kemudian kalian punya kondisi khusus anxiety, depresi gitu ya kakak-kakak ya, kalian bisa mencoba magnesium yang Dr. Best 400 mg itu dalam bentuk tablet. 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Tapi kalau yang kurus skinny banget ya, yang kurus banget ya gitu ya, minumnya magnesium yang Solaray, misalnya 38 kilo wanita dewasa tapi 38 kilo gitu ya, pokoknya skinny banget, itu minumnya si magnesium Solaray itu bisa di 3-4 kapsul dulu gitu. Tapi kalau yang berat badannya 60 kilo tapi masih di skala 50-60, minumnya yang Dr. Best. Dr. Best di 400 mg 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Semangat ya, cari di Keranjang Kuning Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu ya. Kakak Betty Zhang ada namanya Domi Klinik.
FangMed tuh functional medicine, kakak kenalannya kakak Samar udah lama. Halo kak. Kolagen boleh diminum jangka waktu panjang, boleh. Dok, bukannya magnesium 400 mg per hari? Enggak kakak. Kak, ada beberapa kondisi khusus yang memang kekurangan magnesium loh kak. Misalnya tuh teman-teman yang hipertensi, resistensi, pokoknya semua kondisi resistensi insulin deh, itu pasti kekurangan magnesium. Jadi tuh kita pakai dosis evaluasi. Misalnya tuh kakak udah jelas nih resistensi insulin, ini pasti kekurangan magnesium nih gitu. Terus aku resistensi insulinnya kakak ngalamin hipertensi heart disease misalnya ya. Terus aku kasih kakak 500 mg, lah kok nggak enggong ya, kok kayaknya lama nih turunnya gitu ya tensinya gitu. Aku bisa naikin jadi 800 mg hingga 1000 mg gitu. Jadi nggak maksimal dosis gitu ya kak. Vitamin B kompleks minum tiap hari boleh. Dok, jadi kalau tensi rendah nggak boleh minum magnesium. Hati-hati, di bawah 90/60 hati-hati. Dok, saya X autoimun vaskulitis, dosis D3 yang tepat berapa, terus baiknya D3 aja, D3K2. Kak, aku pernah ya buat VT begini. Aku pernah buat VT tentang dosis D3. Nah, sebenarnya berdasarkan teori ya kak, udah aku lampirkan tuh si penelitiannya ya kak. Sebenarnya dosis D3 di bawah 10.000 ini sebenarnya ya kak, tidak perlu kofaktornya. Kofaktor vitamin D3 itu adalah magnesium dan K2, bukan zinc ya. Zinc itu untuk proses percepatan pengkonversian, tapi kalau kofaktornya itu adalah si magnesium sama si K2. Nah, kalau dosis D3 di bawah 10.000 itu pada dasarnya itu tuh kayak kalimatnya kayak nggak wajib-wajib banget gitu loh kak, minum magnesium sama K2. Tapi itu kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya kalau kakak tuh sehat walafiat, nggak ada faktor resiko apapun. Tapi kayaknya jarang ya kak orang yang bener-bener clear banget dari faktor resiko gitu. Bahkan aku aja kak, faktor resiko tuh aku punya faktor resiko yang ngebuat aku bisa mengalami kekurangan vitamin D3, yaitu kurang tidur. Jadi kita tuh kalau istirahatnya kurang cukup itu bisa loh kak mengalami faktor resiko kekurangan vitamin D3. Walaupun kayaknya secara klinis tuh aku nggak ada keluhan, tapi aku punya faktor resiko. Jadi tuh untuk kakak yang seyakin-yakinnya kalau kakak tidak punya faktor resiko, kakak nggak ada keluhan klinis, ya udah boleh minum vitamin D3 10.000 tanpa ditemenin sama K2 dan magnesium. Tapi kalau kakak ngerasa ada faktor resiko, jadi itu janganlah, vitamin K2-nya tuh jauh lebih baik begitu. Nah, untuk autoimun, kalau functional medicine itu pakai protokol Coimbra. Di protokol Coimbra itu untuk autoimun apapun diagnosis autoimunnya minimal di 30.000 IU. Balik lagi ya teman-teman, ini adalah pengetahuan yang dewasa ya. Jadi itu kalau aku bilang dosis vitamin D3 lebih dari 10.000 IU, mohon izin jangan kaget ya, karena memang ada perbedaan pendapat antara functional dan konvensional begitu. Dok, kakak Kinaya, hasil kalsium saya 1,2 dengan nilai rujukan 1,1 sampai 1,3 lah aman. Hipertiroid disfungsi dasar boleh minum D3. Oh, kakak Kinaya masih boleh kakak. Ini kan kalsium kakak normal 1,2 normal, boleh minum vitamin D3, silakan konsumsi vitamin D3 kakak ya. Kalau di hipertiroid karena ini adalah autoimun, dari sisi aku adalah 30.000. Kalau kakak khawatir 20.000 boleh, tapi jangan 10.000 ya kak. Nah, K2 magnesium kakak konsumsi. Hipertiroid kan? Iya kan? Hipertiroid itu kakak konsumsi zinc, selenium, koper, dan benfotiamin. Hipertiroid, zinc, selenium, koper, dan benfotiamin 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Baik. Dok, kalau magnesium 100 mg, dosis apa itu? Kak, orang dewasa mah jangan 100 mg tuh kakak. Perempuan dewasa mah 320 sampai 400, laki-laki 400 sampai 500 itu dosis yang normal. Tapi kalau kakak ada tanda-tanda kekurangan magnesium bisa ditingkatkan up to 1000 mg itu bisa. Cuman kalau 100 mg tuh kecilan tuh kakak ya. Kalau 10.000 boleh, kalau kakak sehat walafiat mah nggak apa-apa. Jadi minum apa dok untuk asam dan cemas? Karena tensiku kadang 90/70, bahkan pernah 80 masa iya sih kak, cuma beda 10 kak, 80/70 kak. Beda 10, biasanya tuh beda-beda itu tuh minimal 20 ya kak. Coba kalibrasi alat tekanan darahnya ya kak. Baik kak, asam lambung dan cemas, anxiety, vitamin D3, K2, magnesium, kalau 90/70 masih bisa konsumsi 90/60 masih bisa konsumsi magnesiumnya ya. Anxiety dan GERD itu adalah dua hal kayak telur sama ayam. Mana duluan bingung. Anxiety menyebabkan si asam lambung menyebabkan anxiety. Jadi kayak dua hal yang mereka tuh mana yang duluan tuh bingung ya kak. Kalau dari sisi aku ketika kakak punya asam lambung dan cemas, yang diobatin dulu adalah asam lambungnya. Ini ini sering aku aplikasikan sama pasien kakak ya. Aku pernah punya pasien yang kaya raya, tajir melintir bener gitu ya kak. Jadi itu pasien ini udah kena asam lambung sama anxiety gitu, karena kaya raya banget. Jadi itu segala kelas anxiety itu udah pernah diikutin gitu ya. Sampai ada kelas meditasi 16 juta, kata aku mahal banget ya kelas meditasi 16 juta gitu. Kemudian juga udah bantuan support dari obat tidur, tapi dari si pasiennya ngerasa belum optimal gitu. Terus
lah kenapa belum optimal. Terus ketika aku melakukan anamnesa, aku diskusi gitu, ya jelas aja belum optimal karena pola makannya masih nggak bener, ususnya masih nggak diperbaiki gitu. Ada hal signifikan, hal important banget ya kak, fundamental banget dalam pengobatan asam lambung dan anxiety itu adalah kakak pertahankan sistem kesehatan dari usus kakak. Kalau usus kakak masih berantakan, dia masih terpajan sama makanan-makanan yang nggak beres, nggak kelar-kelar anxiety kakak gitu. Itu kalau dari sisi aku, dan aku udah sering ketemu sama pasien yang cuma fokus di anxiety-nya, fokusnya minum obat medis untuk menenang anxiety, tapi asam lambungnya nggak kelar-kelar. Tapi ketika kakak memadu-madankannya, asam lambungnya kakak perbaiki pola makan, jangan makan junk food, ultra processed food, semua yang karbohidrat olahan itu stop ya kak. Kemudian kakak mulai belajar untuk intermittent fasting, puasa. Kalau asam lambung itu aku wajibin banget berpuasa. Teman-teman, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh kita puasa? Karena salah satunya tuh puasa itu dapat memperbaiki kognitif kita, bisa menimbulkan apa ya, bisa terproduksi si endorfinnya itu, jadi itu tuh bisa menenangkan gitu ya teman-teman. Itu salah satu kunci kenapa kita disuruh puasa, dianjurkan dalam agama kita untuk berpuasa. Salah satunya memang untuk ini nih, meredam kecemasan kita, meredam emosi kita gitu. Sehingga kakak belajar tentang intermittent fasting, kemudian pola makan yang benar ya kak. Kalau kakak yakin, saya yakin ya kak ya, kakak nyari ulu hati perut perih yang nggak ada, cuma asam lambung doang. Asam lambung tuh begah, kembung, sendawa, nafasnya nggak lega, kayak cekek, itu biasanya asam lambung tuh kayak gitu. Kakak minum cuka apel bertahap, 1 sendok makan dicampur segelas air atau 2 sendok makan, atau kalau kakak nggak nyaman dengan cuka apel, kakak minum betaina CL. Enzim Naturbel, lihat di keranjang kuning aku, 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi atau makan pertama kali di hari itu, dan sebelum tidur. Kemudian benfotiamin itu penting banget dalam memperbaiki hubungan antara si asam lambung sama si cemas, karena benfotiamin itu dapat meningkatkan optimalitas dari kerja nervus vagus. Nervus vagus itu adalah saraf yang menghubungkan antara otak sama si usus kita. Jadi penting benfotiamin, vitamin D3K2, magnesium, probiotik, enzim, betainase atau cuka apel. Kalau ada ketambahan rezeki, kakak pakai rhodiola, rosea, ashwagandha, itu lebih cakep lagi gitu ya kak, silakan dipertimbangkan. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. D3K2, probiotik, omega 3, glutathione, mix, zinc, poiklonat, bone broth, bagaimana cara paginya dong? D3K2, omega 3, glutathione itu kan sama-sama larut dalam lemak kak, kakak konsumsi deh. Kalau bone broth kakak bener-bener cuman kolagen, gak ada ketambahan misalnya vitamin B kompleks gitu ya kak, kakak boleh barengin D3, omega 3, glutathione, dan bone broth. Nah kalau zinc sendirian nih kak, dia kerjanya zinc 1 kapsul kalau nggak ada mah sebelum makan, kalau ada mah sesudah makan. Terus kalau probiotik, kalau dari sisi aku ya kak, konsumsi probiotik itu 1 kapsul segera setelah makan pertama kali di hari itu, dan 1 kapsul sebelum tidur gitu. Berarti kalau dosis 1000 ke bawah nggak usah pakai K2, aman ya kak, aman. Dengan catatan kakak yakinnya kakak nggak ada faktor resiko apapun. Hipertiroid difungsi gastrolid grade 1, katup jantung mild dan tensi tinggi, magnesiumnya jenis apa? Glycinate kakak. Yang glycinate kakak yes, karena kakak punya kondisi spesial di jantung kakak, jadi pakai dosis di 500 mg. Kalau kakak kurus banget tetap di 400 mg, kakak kurang magnesium. Kak, kenalan sama potasium dan magnesium itu bagus banget dalam meningkatkan optimalitas dari kerja jantung, memperbaiki irama jantung. Kakak cari teori tentang hubungan antara magnesium sama potasium sama jantung ya kak, itu silahkan dicari ya kak. Itu sebenarnya itu tuh banyak ya teman-teman ya, kayak yang aku rekomendasikan tuh hanya suplementasi dasar ya. Kalau kalian mau main lebih banyak ke jantung gitu ya, bisa pakai L-carnitin, bisa pakai deribose, itu banyak banget. Cuman yang aku sampaikan di live itu hanya suplementasi dasar. Aku nggak yang banyak-banyak yang sampai detail gitu, aku nggak pernah nyampein ya di live. Khawatirnya tuh kalian persepsinya tuh berbeda. Dok nggak jual potasium? Jualan kok, aku jualan kok, ya ampun kak. Aku potasium di etalase Domicilin ada yang kapsul, ada yang powder. Kalau kapsul kakak minumnya 1 hari 3 kali, setiap minum 2 kapsul. Kalau yang powder 1/4 dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Teman-teman, ini nggak ada yang nanya sih, cuman aku jelasin aja ya. Dok kalau minum amlodipin boleh. Kakak minum amlodipin mah boleh, kakak minum kaptopir mah nggak apa-apa, minum D3K2 magnesium nggak apa-apa. Dim 1 kapsul ada kandungan glutathione dan zinc picolinate, gimana itu dok? Itu tertanya sama brandnya ya kak. Kak itu tanya sama brandnya ya. Memang ada brand yang mereka itu menciptakan suatu produk yang isinya vitamin larut dalam lemak, vitamin larut dalam air digabungin jadi satu. Lihat brandnya, dia punya teknologi khusus nggak kak gitu. Aku lupa deh ya, tapi ada brand yang si Naturbel itu menggabungkan vitamin D3 sama vitamin C karena dia punya teknologi khusus namanya Zenta, aku lupa deh kak. Itu bisa, jadi itu dia ada teknologi khusus sendiri gitu. Tapi kalau dia nggak menonjolkan ada yang berbeda, menurut aku mendingan dipisah, larut lemak sendiri, larut dalam air sendiri gitu. BB ku 80, kak aku bukannya nggak mau nunjukin ya kak magnesiumnya, cuman aku lagi habis kak. Magnesium untuk yang BB 80 dan bermasalah itu magnesium memang dari deal tapi maksimal strength, cuman aku lagi habis ya kak. Pokoknya itu bentuknya kayak gini, mungkin akan ready 5 hari lagi lah ya kak. Beda natosera dan natokinase apa? Natosera itu adalah gabungan dari natokinase dan serapeptase. NAG itu N-asetil glukosamin, bagus untuk usus teman-teman yang leaky gut sama sendi.
Dok, ada beberapa probiotik di keranjang, apa bedanya? Iya juga ya, ini pengetahuan dasar nih ya. Teman-teman, aku ada beberapa probiotik ya. Yang ungu, ini untuk teman-teman yang gastritis. Yang biru, untuk teman-teman yang GERD. Makasih kakaknya udah nanya, aku lupa ya jelasin ini. Kak, aku punya beberapa probiotik. Yang ungu, untuk yang gastritis. Yang biru, untuk yang GERD. Yang autoimun yang mana dong? Lagi habis. Sebenarnya aku juga punya probiotik yang untuk teman-teman autoimun tapi lagi habis. Aku juga punya probiotik yang dikhususkan untuk teman-teman yang sejarah panjang konsumsi obat-obatan, panjang banget ya kak, sering banget bolak-balik minum obat-obatan medis. Aku juga punya suplemen probiotiknya itu khusus karena dia 200 billion kekuatannya, tapi lagi habis, mohon maaf ya kak. Yang ada saat ini hanya ungu sama si biru. Ungu untuk gastritis, biru untuk GERD. Ayo dicocokin, kalau kalian bingung saya GERD apa gastritis, pakai ungu aja. Karena kalau orang GERD boleh konsumsi si gastritis, tapi kalau orang gastritis hati-hati konsumsi GERD, ungu aja gitu ya kak. Dong, psoriasis selain konsumsi D3 magnesium ada yang harus dikonsumsi lagi nggak? Masalahnya juga asam lambung. Kak, psoriasis itu yang aku wajibin ya kak. Ini aku bilangnya wajib ya kak. Vitamin D3, K2, magnesium, omega 3 fish oil, oxbile. Oxbile itu wajib kak untuk oxbile itu garam empedu. Kemudian probiotik, zinc. Itu sih aku niacinamide. Niacinamide itu aku semi mewajibkan. Cuman tuh agak susahnya karena kakak punya asam lambung. Oxbile atau garam empedu itu mempercepat penyembuhan psoriasis. Teorinya panjang, aku jelasinnya cepet-cepet aja ya kak. Tapi si oxbile atau garam empedu itu sifatnya basa. Si lambung kita sifatnya asam. Di satu sisi kakak harus konsumsi oxbile untuk mempercepat psoriasis kakak. Tapi karena kakak punya asam lambung, kakak nggak bisa konsumsi si oxbile-nya. Jadi ketika kita memiliki kondisi yang berlawanan, yang harus diutamakan itu yang emergensi atau yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita gitu. Nah, saat ini kakak perbaiki dulu pencernaan kakak. Jadi kakak perbaiki dulu asam lambung kakak dengan cara konsumsi sesuatu yang sifatnya karakteristik sama asam lambung kita. Cuka apel atau beta NaCl, kakak kuatin dulu tuh di situ. Setelah kakak konsumsi cuka apel atau beta NaCl udah cakep tuh kakak bisa ya, baru kakak konsumsi oxbile. Tapi kalau vitamin D3, magnesium, probiotik, and then zinc itu dikonsumsi dari sekarang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau oxbile, omega 3 sama niacinamide sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau si oxbile itu nanti konsumsinya setelah asam lambung kakak tuh cakep gitu ya, sembuh gitu ya. Suplemen kanker, pasien kanker, bolehkah minum suplemen penambah darah? Boleh, atuh kakak. Bu Nar mah boleh. Suplemen penambah darah, aku mengartikannya ini meningkatkan hemoglobin ya, boleh. Grass fed liver, boleh dikonsumsi, nggak apa-apa. Suplemen untuk dewasa sering kemimisan dok, kekurangan vitamin K, kakak kekurangan vitamin K. Vitamin K itu terdepo K1 banyak di sayuran, potasium banyak di sayuran, vegetable. Kalau misalnya si K2 banyak di asam protein hewani. Kakak bolak-balik konsumsi itu. Tapi kalau misalnya kakak mimisannya heboh-heboh banget, kakak cari vitamin K kompleks. Makasih dong penjelasan. Apa namanya dong? Apa namanya? Papa Tio, apa ini tadi ini? Nama siapa? Nama siapa Papa Tio? Namanya siapa? Teman-teman, aku walaupun nggak ditanya ya, kadang-kadang memang aku agak suka gitu ya, nggak ditanya, tapi aku jelasin ya. Dok, mending cuka apel atau beta NaCl? Kalau kakak GERD disertai dengan obesitas, mendingan cuka apel, karena cuka apel kan bisa regulasi insulin. Tapi kalau kakak asam lambung, GERD dengan nggak obesitas, malah kurus banget, beta NaCl gitu. Bedanya itu. Probiotik mah bisa dikonsumsi semua orang kecuali SIBO. SIBO itu tunda dulu konsumsi probiotik. Tanda-tanda SIBO, kakak konsumsi probiotik jadi langsing kembung, begas, sebab makin parah. Itu kakak SIBO. Nggak boleh konsumsi probiotik. Tapi kalau kakak nggak SIBO, boleh gitu. Yap. CoQ10 bisa bagus untuk jantung, bisa sok atau kak minum. BB80 dosis magnesiumnya berapa? 500 mg. Tapi lagi habis begitu. Kak, nih ya kak, aku barusan buat Viti, nama probiotik yang nggak tersedia tadi loh. Oh iya. Ini kalau misalnya untuk autoimun namanya Lactobacillus reuteri, tapi lagi habis. Tapi kalau untuk probiotik untuk teman-teman yang makan konsumsi suplemen obat-obatan medis yang panjang banget ya, kemudian kalian tuh ngerasa udah terganggu, malah punya leaky gut, pakainya probiotik dari Naturbell dengan kekuatan 200 billion. Aku konsumsi ini juga sih karena aku udah siap untuk konsumsi di 200 billion. Walaupun kan dulu aku juga punya riwayat panjang ya konsumsi obat-obatan PPI, jadi aku juga konsumsi ini, cuman sekarang ini lagi habis begitu. Teman-teman, aku barusan buat Viti ya, ditonton dong, coba ya, tolong ditonton Viti aku ya, diapresiasi adek ini ya. Jadi teman-teman, aku buat Viti tentang intermittent fasting dari merek Naturbell. Domi gunanya suplemen keto elektrolit di IF apa ya? Saya IF nggak minum ini. Oke. Baik kakak Angga, aku jelasin dulu ya. Kak, barusan aku upload Viti tentang intermittent fasting, coba ya tolong ditonton, kemudian share ya. Intermittent fasting itu banyak sekali teori yang membahas tentang intermittent fasting. Beberapa waktu lalu aku pernah membahas intermittent fasting, menjawab
Asosiasi Perkumpulan Dokter Jantung Amerika itu mempublish sebuah artikel yang menyebutkan bahwa intermittent fasting itu meningkatkan resiko kematian. Udah ditonton dok? Makasih kakak ya Desti ya. Jadi tuh intermittent fasting itu bisa menyebabkan resiko kematian. Kemudian aku men-state videonya Dokter Intan. Jadi tuh Dokter Intan itu ini boleh nggak ya? Punten ya dok. Jadi itu tuh beliau itu menceritakan pengalamannya bahwa kalau untuk khusus untuk perempuan ya, untuk perempuan yang mau melakukan intermittent fasting tidak boleh disarankan lebih dari 24 jam. Aku tuh kayak sedih karena sebenarnya tuh intermittent fasting itu sekarang ini mengalami definisi. Konsep intermittent fasting itu mengalami berbagai perubahan definisi gitu ya. Intermittent fasting itu pertama kali itu sudah nonton dok yang tadi Dokter Intan baik. Si intermittent fasting itu dikeluarkan konsepnya, dilepaskan ke publik itu demi untuk menjaga kesehatan, untuk salah satunya untuk memperbaiki resistensi insulin. Kenapa? Ini contoh ya, misalnya nih, kalian yang hipertensi, kalian yang diabetes, atau kalian yang memiliki kemampuan obesitas. Kenapa dianjurkan untuk intermittent fasting gitu? Karena ketika kita makan, maka ketika kita makan, apalagi dari golongan karbohidrat dan gula, karbohidrat dan segala turunannya ya, dan gula segala turunannya, junk food, ultra processed food, itu, makasih dok sama-sama, itu dapat meningkatkan lonjakan insulin. Jadi setiap kalian makan gula, otak itu akan nyuruh sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi setiap makan gula, insulinnya itu tuh ada. Nah, insulin ini adalah sifatnya hormon penyimpanan lemak. Jadi setiap ada insulin tuh nyuruh untuk menyimpan lemak. Nah, lemak-lemak kesimpan itu kan jadi gemuk kan, jadi obesitas kan. Jadi secara sederhananya begitu ya. Nah, insulin itu juga merupakan hormon yang menghambat dari peristiwa pembakaran lemak. Jadi ketika kalian kebanyakan makan karbo, banyaklah insulin yang kalian produksi sehingga proses pembakaran lemak itu dicegah sama si insulin gitu kak. Karena insulin itu sukanya nabung, tapi nabungnya lemak. Karena lemaknya banyak ketabung, makanya pembakaran lemaknya nggak ada, akhirnya akan jadi obesitas. Itu ketika terkaitannya sama konsep kenapa intermittent fasting dianggap bisa menurunkan berat badan gitu ya kak. Nah lagi, ketika kalian itu kalau gula diganti stevia boleh kak. Jadi itu setiap kalian makan gula dan karbo, lonjakan insulin ada. Makasih kakak ya. Nah, setelah itu kan insulin kan ngelonjak tuh, dia ngelonjak, akhirnya dia turun ya kan kak. Nah, ketika dia turun, kan gula nggak ada tuh, gula nggak ada. Bagaimana caranya tubuh kita untuk bertahan? Aduh gawat, Domi nggak makan gula, Domi nggak akan makan karbohidrat karena dia lagi intermittent fasting. Gimana caranya saya harus menyediakan gula untuk Domi? Karena Domi ini kan aktivitasnya kan padat. Jadi tubuh itu berpikir, oh my god gimana caranya ya harus menyediakan energi untuk Domi, tapi si Domi ini kagak makan tuh namanya gula sama karbo gitu. Akhirnya terlepaslah glukagon. Nah si glukagon ini dia menyediakan energi, menyediakan gula, tapi bukan dari gula dan karbo, tapi menyediakan gula dari proses gluconeogenesis, yaitu proses di mana kita menghasilkan gula, tapi dari protein dan lemak, bukan dari karbo atau gula, gitu ya kak. Apa maksud kakak ditonton ya kak? Ini soalnya panjang ya kak. Jadi itulah konsep kenapa puasa intermittent fasting dapat memperbaiki kondisi resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah gerbang dari semua penyakit semua metabolic syndrome. Jadi diabetes, stroke, hipertensi heart disease, jantung, kanker, autoimun, itu semua penyakit terkait dengan kondisi resistensi insulin. Makanya teman-teman yang obesitas itu berpikir, oke, karena saya mau menurunkan berat badan, saya harus intermittent fasting tuh gitu. Saat ini konsepnya tuh udah cuman sampai di situ doang. Kalau mau kurus atau kalau mau berhenti nggak resistensi insulin, lakukanlah puasa gitu. Nah, beliau itu menceritakan pengalaman beliau ketika beliau melakukan intermittent fasting, long fasting tepatnya, dia di pola 24 jam, puasa lebih dari 24 jam, itu dengan hanya minum air putih dan americano sugar. Jadi saat beliau melakukan itu dengan tujuan untuk menurunkan berat badan, 3 bulan kemudian beliau mengalami berbagai keluhan, yaitu salah satunya terganggunya siklus menstruasi. Nah, kakak long fasting nih 24 jam, kakak cuma minum air putih tok atau americano no sugar. Kak, aku tidak pernah dalam VT aku atau dalam live aku menyebutkan pengalaman aku untuk melakukan long fasting ya kak, aku nggak pernah. Karena menurut aku itu isu yang sensitif. Hati-hati untuk melepaskan itu karena khawatirnya teman-teman langsung ngikutin tapi nggak punya dasar yang tepat gitu. Teman-teman, intermittent fasting itu tujuannya untuk kesehatan, untuk biar kita terhindar dari resiko resistensi insulin. Karena resistensi insulin adalah kondisi yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, jadi tujuannya kita intermittent fasting itu untuk hidup kak, untuk mempertahankan hidup. Berbeda cerita dengan kelaparan. Kelaparan, kalau kakak long fasting 24 jam lebih, cuma minum air putih tok, itu namanya kakak kelaparan, bukan intermittent fasting, bukan long fasting. Beda. Dokter awet muda, ya kak, semua pasien kanker aku tetap aku suruh dengan long fasting. Tapi sebelum menuju ke sana, kakak harus tahu dulu konsepnya. Karena kalau nggak tahu konsepnya itu bakal bahaya.
long fasting itu aku anjurkan banget untuk teman-teman yang autoimun. Cakep banget kalau teman-teman autoimun, teman-teman kanker itu puasa panjang, itu aku setuju banget. Cuman masalahnya belakangan ini aku tuh sering banget nonton teman-teman yang aku turun berat badan nih karena aku intermittent fasting, terus aku makannya ini itu. Terus waktu aku lihat dari VT-nya, aduh kayaknya kurang ya, kok kayaknya nutrisinya itu tuh kurang padat ya gitu. Nah kalau kita kekurangan nutrisi, kita akan berakhir dengan isu masalah kesehatan. Makanya kalau kakak baca di kolom komentar tuh, aku pernah gabut ya kak, aku bacain tuh kolom komentar teman-teman. Aku intermittent fasting, aku malah jadi sakit kepala ya, aku malah jadi kelengan, ada yang gemeteran, ada yang kulitnya malah rambutnya jadi rontok, ada yang siklus menstruasinya terganggu gitu. Memang benar kak, intermittent fasting kalau dilakukan tidak benar itu dapat mengakibatkan efek negatif gitu. Nah, beliau itu menjelaskan pengalamannya melakukan intermittent fasting dengan hanya ditemenin air putih doang, kemudian terjadi gangguan. Kak, itu yang dalam pandangan aku yang beliau lakukan itu bukan intermittent fasting, tapi kelaparan. Kelaparan itu kondisi yang dapat mengakibatkan kakak mengalami defisiensi atau kekurangan nutrisi. Kalau kakak kekurangan nutrisi, maka tanda kutip, kakak akan makin dekat ke kematian, istilahnya gitu ya kak. Pada dasarnya, sejatinya, intermittent fasting itu untuk mempertahankan hidup, tapi kalau untuk kelaparan, itu malah untuk mendekatkan pada kematian. Jadi dua hal yang berbeda, gitu ya kak. Tapi ada orang yang nyamain. Untuk teman-teman yang mau intermittent fasting, silahkan pelajari dulu tentang diet keto. Aku udah pernah bahas tentang diet keto itu apa di video aku, ditonton ya. Jadi itu jangan coba-coba melakukan IF dengan cuma makan sesuatu hal yang tidak bernutrisi. Contohnya begini, ini ada diet artis Korea IU, diet IU itu cuma makan ubi, cuma makan apakah bukan ubi, apel pagi, apel ubi gitu. Terus Nia Ramadhani share kenapa bisa turun berat badan dengan hanya alpukat gitu ya kak. Pokoknya itu tuh sesuatu yang dianggap itu kurang nutrisi. Nah, nutrisi itu bisa kakak dapatkan dari diet keto. Diet keto itu diet yang tinggi lemak, tinggi protein, kemudian masuk fiber dari vegetable ya kak. Kemudian tidak ada asupan sama sekali dari glukosa, karbonya itu hanya di 50 gram. Ini sejalan tuh sama konsep intermittent fasting, karena kan kalau intermittent fasting tujuannya untuk resistensi insulin. Jadi kalau diet keto, resistensi insulin terjadi karena kakak kebanyakan makan gula dan karbo. Nah diet keto itu nggak makan gula dan menghindari karbo, jadi cakep tuh, cocok. Nah kakak Endah IF 5 bulan turun 9 kilo, ini benar. Tapi turunnya kakak ini turunnya elegan atau turunnya karena kekurangan nutrisi. Nah kalau misalnya kakak intermittent fasting cuma makan buah doang, cuma makan sayur doang tanpa makan protein dan lemak, itu akan mekanisme tubuh kakak yang lain. Kakak akan mengalami gangguan hormonal, hormon tiroid kakak terganggu, kemudian badan kakak akan menjadi dingin, akan menjadi kelengan, kakak akan jadi lemes, gak ada energi. Semua itu akan terganggu kalau kakak kekurangan nutrisi. Jadi mohon bedakan antara intermittent fasting, kelaparan, dan defisiensi nutrisi. Yang aku anjurkan adalah teman-teman yang mau kurus berat badan atau teman-teman yang hipertensi, diabetes mau menjalankan intermittent fasting, silahkan untuk menjalani diet keto. Kemudian jangan pernah puasa lebih dari 18 jam tanpa ditemani dengan vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, dan elektrolit. Jangan, karena kalian nanti akan mengalami berbagai masalah gangguan. Vitamin D3K2 dan magnesium itu terkolerasi berbanding lurus ya kak sama kondisi resistensi insulin. Ketika kakak resistensi insulin, ketika kakak hipertensi, obesitas, diabetes, maka kakak akan kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Vitamin D3K2 itu banyak terdeposit di protein hewani, sedangkan magnesium itu banyak terdeposit di vegetable. Ketika kakak cuma modalitas intermittent fasting doang tanpa membekali diri kakak dengan asupan protein lemak yang adekuat, tanpa konsumsi sayuran yang adekuat, tanpa konsumsi vitamin nutrisi yang kuat, kakak akan mengalami defisiensi nutrisi. Ketika kakak mengalami defisiensi nutrisi, tubuh kakak akan stres. Nanti lama-lama kakak akan masuk ke fase starving atau kelaparan, dan kelaparan itu dapat mendekatkan kakak pada kematian gitu. Jadi itu konsep yang sangat jauh dan sangat berbeda jauh ya teman-teman ya gitu. Jadi silakan untuk memperhatikan dulu apa itu konsep intermittent fasting yang jelas. Jadi yang saya pernah diet keto hampir setahun dok, saat tahun 2019 kalau nggak salah. Pokoknya badan terasa enak betul. Kalau misalnya kalian melakukan diet tapi kayak menderita bener ya. Kalau 2 minggu pertama menderita mah normal. Aku juga waktu diet keto 2 minggu pertama tuh aku rasanya oh my god gitu ya. Tapi kalau setelah sebulan 2 bulan kalian menjalani diet tapi kalian malah menderita, kak, itu berarti ada yang salah, yaitu kakak mengalami kekurangan nutrisi. Intermittent fasting itu pengaturan jendela makan. Tapi bagaimana caranya dengan jendela makan yang lebih padat, kakak nggak kekurangan nutrisi. Nah itu sulit, karena akan sulit. Cuman misalnya kakak mau intermittent fasting 20 jam 4, berarti kakak cuma punya waktu 4 jam. Akan sulit mencukupi 4 jam itu, mencukupi nutrisi kakak dengan waktu 4 jam. Makanya di dalam functional medicine, setiap orang yang mau IF itu disarankan banget untuk konsumsi vitamin D3K2, magnesium sebagai suplementasi dasar yang terkait dengan kondisi resistensi insulin.
vitamin B kompleks itu juga sangat dibutuhkan ya Kak, karena ketika kita melakukan puasa, kita beresiko akan kekurangan beberapa vitamin B gitu ya Kak. Makanya itu disarankan untuk vitamin B kompleks. Elektrolit kemana dong? Nah, elektrolit itu isinya trace mineral dalam tubuh kita. Itu banyak banget sistem tubuh kita yang terkoneksi sama kecukupan elektrolit. Kayak misalnya, gini aja contohnya. Kalau misalnya kalian kekurangan elektrolit, kalian itu akan bisa terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu merupakan sumber peradangan yang lama-lama bisa mengganggu sistem kesehatan kita. Ingat dari teman-teman yang dehidrasi, teman-teman yang diare, yang muntah-muntah, itu kan bisa dehidrasi. Nanti dari dehidrasi kalian bisa mengalami gangguan elektrolit. Kalau gangguan elektrolit nanti kalian bisa mengalami gangguan irama jantung. Irama jantung kalian itu nanti terkena, bisa kemana-mana deh masalahnya, karena kan jantung yang terkena. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar intermittent fasting, aku seneng banget kalau misalnya kalian tuh udah semangat banget untuk intermittent fasting, tapi mohon untuk pelajarin dulu bagaimana konsep yang benar. Aku cukup sering melakukan long fasting, tapi memang aku tidak pernah publish karena aku khawatir teman-teman itu salah mendefinisikannya. Jadi tuh belajar dulu yang matang, baru kalau udah yakin lakukan intermittent fasting. Dari sisi aku adalah sebelum kalian melakukan intermittent fasting, pahami dulu konsep diet. Oh, ini lemak yang bagus, oh ini protein yang bagus, oh ini sayur-sayuran yang bagus, oh ini cara pengolahan lemak yang oke, cara pengolahan protein itu kayak gini toh, yang aman gitu. Udah paham nih, udah cakep kakak. Nah, baru kakak intermittent fasting gitu kakak ya. IF 14 jam gimana dok khasiatnya? 2 minggu pertama aku ngerasa kewalahan Kak, waktu aku diet keto. Jadi aku nggak makan gula sama sekali, aku nggak makan karbohidrat sama sekali. Itu 2 minggu pertama tuh berat-berat banget. Terus aku IF tuh gemeteran, badan aku dingin, kayak itu oh my god gitu ya Kak. Tapi setelah 2 minggu, setelah badan aku bisa berubah, transisi, ketika aku yang biasa energi aku dari gula, kemudian aku berubah menjadi keton, itu bisa. Karena kan terjadi perubahan metabolisme ya Kak. Jadi tuh kayak sekarang tuh aku kayak, oh iya aku belum makan ya hari ini gitu. Kayak udah lupa gitu loh Kak. Jadi tuh makan tuh kayak bukan kebutuhan primer, tanda kutip ya Kak. Seperti kayak bukan kebutuhan primer kalau misalnya kakak udah sering banget berpuasa. Nah, karena kita bisa melakukan sistem tubuh kita secara mandiri tanpa ada asupan, tanda kutip ya Kak, karena kita udah memiliki modalitas nutrisi kita cukup gitu. Berarti kan kita bisa bertahan hidup gitu kan Kak. Kalau kakak misalnya tuh punya badan yang aduh dikit-dikit harus makan, kalau nggak makan saya nggak bisa mikir, kalau nggak makan saya loyo, itu kan berarti kan kakak kan nggak mandiri kan gitu. Makanya puasa itu hadir untuk melatih kita bertahan hidup, istilahnya seperti itu gitu Kak. Elektrolit itu ya suplemen kan, suplemen elektrolit aku nggak bisa ngasih karena lagi habis di keranjang kuning aku ya Kak. Keikutan berapa miligram dok? Oh 200 miligram. Kulit membentuk cekungan setelah ditekan jari, kenapa dok? Badan kurus nggak ada bengkak. Kak, yang pertama kulit cekungan setelah ditekan jari, kakak beneran nggak ada bengkak? Kakak lihat deh di Om Jojol namanya edema. Kakak lihat, kakak edema nggak ya? Kakak lihat ya, aku agak susah jalan pokoknya tuh kalau ditekan set dia masuk banget, abis itu kalau dilepas dia naik lagi gitu. Kakak edema bukan? Kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin kakak kekurangan albumin. Kakak cek albumin kakak itu berapa ya. Albumin itu protein ya Kak, esensial dari protein itu kalau misalnya terjadi kekurangan maka akan terjadi perubahan hidrostatik dalam tubuh kakak gitu. Cara minum akasia dok, usia 74, ureum tinggi, hipertensi, suplemen. Dok tahu akasia Kak? Akasia fiber untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Aku tidak menjanjikan bahwa fungsi ginjal kalian akan bisa langsung naik setelah konsumsi akasia fiber. Tapi akasia fiber ini dapat menjaga kestabilan usus kalian. Jadi kalau usus kalian oke, fungsi ginjal kalian tuh juga akan ringan gitu ya Kak. Nah untuk teman-teman yang lagi mengalami penurunan fungsi ginjal, aku menyarankan untuk akasia fiber itu konsumsi 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Ingat Kak, aku tidak menjanjikan EGFR-nya langsung naik, tapi seenggaknya dapat mengurangi toksisitas di ginjal kakak dan dapat mempertahankan usus kakak tetap baik gitu. IF cocok untuk dengan PCOS kali ya, dan asam dok, cocok banget Kak. Untuk teman-teman yang asam lambung, aku sarankan banget untuk lakuin IF. Tapi kalau untuk teman-teman yang gastritis, memang kayaknya sih agak sulit ya kalau IF gitu. NAC boleh, minum usia 7 tahun boleh 1 kapsul. Berarti nggak apa-apa kan dok, nggak minum elektrolit. Lah kenapa ini? Kak, kalau kakak long fasting, di atas, jangan deh, biar aman, di atas 20 jam atau di atas 18 jam, aku saranin kakak konsumsi elektrolit ya Kak. Bagi aku udah mutlak, kalau kakak mau lebih dari 18 jam, bagi aku, kalau kakak mau tetap nggak kekurangan nutrisi selama kakak IF, vitamin D3, K2, magnesium, vitamin B kompleks, sama elektrolit itu bener-bener yang aku wajibin. Semua pasien aku kalau mau puasa panjang, aku wajibin konsumsi itu Kak. Tapi kalau belum ada dananya dong gitu ya, kakak perbaiki dulu pola diet kakak, maksimalkan dulu di 18 jam gitu ya. Baik. Oh, kakak yang nyari elektrolit tapi nggak ada versi murah dari elektrolit, yaitu potasium sitrat bubuk dicampur dengan sea salt. Itu adalah kombinasi murah elektrolit. Tapi elektrolit ingat tidak boleh dikonsumsi kalau pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal. Teman-teman penurunan fungsi ginjal nggak boleh konsumsi elektrolit. Tapi kalau untuk kalian yang
enggak penurunan fungsi ginjal, mau konsumsi elektrolit tapi mahal, karena elektrolit itu mahal memang aku akui. Kakak konsumsinya adalah potasium sitrat 1/4 sendok teh dicampur dengan sea salt. Itu adalah elektrolit alami gitu. Dok, saya diet keto saat itu nggak dapat deep sleep. Ya, Bapak Suparno. Kalau diet keto itu tetap, apalagi Bapak IF toh tadi katanya, tetap harus memperhatikan nutrisi dasar, vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, dan elektrolit. IF cocok untuk psoriasis, cocok semua kondisi autoimun, kanker, harus IF. Bahkan teman-teman yang kanker itu harus long fasting. Tapi Kak, pelajari dulu konsepnya, jangan semangat IF tapi nggak mengetahui dasarnya. Ketika kita beribadah harus dengan ilmu, setelah dengan ilmu kita beribadah. Begitu Kakak ya. Kakak punten, mohon maaf lahir batin, aku kok kayaknya udah ngantuk ya Kakak.